Sobat Kensut, kembali lagi di Space of Try, tempat kita ngobrol santai tapi penuh dengan inspirasi dengan tema kita kali ini yaitu menjaga keseimbangan kuliah, part-time, dan juga organisasi. Nah, di Space of Try kali ini aku Mei sebagai moderator gak sendirian loh, tapi ditemani dengan narasumber yang super keren, yang nggak cuma jago di kampus tapi juga aktif di kegiatan organisasi dan masih sempat kerja part time juga loh, keren banget kan. Nah, mungkin kita langsung sapa aja nih narasumber kita. Halo Kak. Halo. Oke, karena ada pepatah nih Kak, tak kenal maka tak sayang, maka mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu supaya Sobat Gensut bisa lebih kenal dengan Kakak. Oke. Halo Sobat Gensut, kenalin namaku Dinanda Dita Agustina. Teman-teman biasanya di sini manggil aku Nana. Aku dari Ilmu Komunikasi tahun masuk 2023. Oke, halo Kak Nana. Halo. Oke, mungkin langsung aja ya. Nah, aku kan dengar-dengar nih, Kak Nana tuh bisa dibilang sebagai manusia yang produktif nih. Nah, jadi boleh tahu nggak sih kegiatan apa aja gitu yang Kak Nana sekarang lagi jalanin gitu? Oke, mungkin kalau kegiatan aku sekarang yang pastinya yang pertama aku kuliah ya. Aku kuliah, keseharianku kuliah. Terus yang kedua aku ikut beberapa organisasi. Saat ini organisasi yang aku ikutin tuh ada PSMGBS, Paduan Suara Mahasiswa Gita Buana Sudirman. Di situ aku sebagai pengurus di bidang Buana. Terus ada Visip Unsut Radio. Di situ aku sebagai liaison officer atau humasnya Visip Unsut Radio gitu. Terus yang ketiga aku ada di PMK Visip. Aku di PMK Visip di bidang kerohanian kayak gitu. Terus ada beberapa kepanitiaan yang aku ikutin saat ini juga. Saat ini sih aku lagi megang di staf humas, ada di 2 kepanitiaan. Di staf humas itu ada di staf humas Makrab Ilmu Komunikasi 2024 dan ada staf humas di Pick Art Talk Show seperti itu. Terus ada nanti ada coming soon untuk di Makrab calon anggota PSMGBS juga seperti itu. Terus juga ada part time juga aku. Jadi aku sudah menjalani part time ini sekitar 4 bulan sampai 5 bulanan. Aku agak kurang ingat. Itu ada part time di setiap harinya seperti itu. Wah, lumayan padat ya kegiatannya, keren. Nah, di berbagai kegiatan tersebut aku pengen tahu nih Kak, gimana sih Kak cara Kakak tuh memanage waktu Kakak gitu biar nggak saling bertabrakan gitu? Oke, kalau dari aku itu buat ngatur waktuku tuh biasanya aku nentuin skala prioritas nih. Biasanya aku nentuin kayak ada kuadran kayak gitu loh. Jadi penting mendadak sama penting gak mendadak, sama gak penting tapi mendadak, sama gak penting tapi gak mendadak kayak gitu. Biasanya aku nentuin di mana aku menempatkan posisi atau acara kegiatanku itu di posisi mana seperti itu. Terus juga aku biasanya melihat di mana sih aku lebih dibutuhkan kayak gitu. Jadi apakah misal di satu posisi di mana aku ada 2 acara atau ada 2 kegiatan yang bertabrakan, biasanya aku lebih melihat di mana sih apa yang di mana aku yang lebih dibutuhkan seperti itu, atau di yang di mana yang bisa di backup sama orang lain dulu, nanti aku bisa nyusul seperti itu. Biasanya aku lebih melihat ke situ sih, bagaimana aku mengatur skala prioritasku itu kayak gitu. Oh, oke. Berarti kalau misalnya memilih prioritas itu dengan cara Kakak tuh membuat skala prioritas gitu ya, mana yang lebih penting dulu. Betul. Oh, oke. Nah, aku mau nanya juga nih Kak, kan di berbagai kegiatan tersebut kan lumayan padat ya. Nah, apa sih yang membuat tantangan terbesar Kakak gitu dalam menjalani berbagai kegiatan yang cukup padat itu? Oke, mungkin tantangan terbesarku tuh ada di kesehatanku kayak gitu. Jadi aku tuh anaknya gampang banget sakit. Kayak kadang tuh ini aja lagi pilek kayak gitu. Jadi kadang itu sih tantangan terbesarku tuh di masalah kesehatanku. Tapi aku mencoba buat mengatur itu semua, jadi kayak tetap jaga istirahat, terus kayak nyempetin tidur walaupun cuma 30 menit, terus juga jangan makan juga, terus minum air putih itu paling penting. Minum air putih betul. Minimal 2 liter guys 1 hari. Itu paling penting. Jadi menjaga biar kita gak gampang sakit, apalagi cuaca Purwokerto saat ini benar lagi banget, lagi hujan, panas-panasnya ya. Iya, benar. Kayak gitu. Jadi nggak bisa ditebak. Jadi memang yang paling penting tuh kesehatan. Kesehatan. Seperti itu. Iya.
Oke. Berarti kakak pernah ngerasa kayak yang kayak bener-bener capek atau kewalahan gitu menghadapi berbagai kegiatan itu nggak sih kak? Yang pastinya pernah dong, yang pastinya aku pernah ngerasa kayak burn out, aku bener-bener kayak aku mau lari gitu, aku mau lari dari kenyataan ini kayak gitu pasti pernah ya. Tapi aku ngerasa itu menjadi tanggung jawabku, jadi kayak maaf aku kayak bilang kalau misal aku meninggalkan itu aku sebagai pengecut kayak gitu, karena kuliah, kerja, organisasi kan udah menjadi pilihanku ya, sudah menjadi betul. Apa yang aku ambil kayak gitu, jadi itu sudah menjadi tanggung jawabku yang sudah menjadi tanggung jawabku yang aku harus jalani seperti itu. Tapi kalau capek kayak gitu itu pasti pernah sih, burnout itu pasti sangat pernah kayak gitu. Nah gimana sih cara kakak tuh mengatasi di saat kakak tuh yang bener-bener lagi capek banget gitu? Apakah kakak langsung ya udah cukup dulu nih kegiatan tersebut berhentiin dulu aja deh gitu, mau istirahat dulu aja deh gitu? Sebenarnya tergantung moodku, ada 2 mood nih. Kadang tuh aku bisa mengobati rasa capek itu ketika aku ketemu sama orang lain, kayak gitu. Jadi aku ketika ngobrol sama orang lain, ketika aku ketemu sama orang baru, itu biasanya aku nggak capek gitu. Aku malah jadi semangat kayak gitu. Apalagi denger cerita orang lain, kan aku suka dengerin cerita orang ya. Jadi kayak itu tuh kadang aku bisa buat aku semangat. Tapi ya moodku kadang di dalam posisi yang aku harus diem di kos seharian, kayak gak ngobrol sama orang lain, gak berinteraksi sama orang lain juga kadang seperti itu. Nah tergantung di mana aku membutuhkan itu kayak gitu. Seperti itu sih biasanya. Berarti cara ngechargernya tuh dengan bersosialisasi dengan orang terdekat ya. Kadang juga diem juga, terus juga kadang hal-hal kecil misal kayak yang ngebalikin moodku, misal kayak dengerin musik. Aku kan suka musik ya, aku suka nyanyi, aku suka musik. Jadi kayak hanya sekedar dengerin musik terus nyanyi gak jelas kayak gitu tuh bisa ngebalikin moodku, semangatku balik kayak gitu sih dari aku. Oh berarti ini dari teman-teman ataupun keluarga kakak nih, apakah mereka juga mensupport apa yang kakak pilih? Kan kayak akademik, part time sama organisasi itu bukan hal yang mudah ya kak. Nah gimana sih tanggapan dari orang-orang terdekat kakak, entah itu teman ataupun keluarga gitu, dengan melihat berbagai aktivitas kakak ini? Oke, kalau tanggapan dari keluargaku, teman-temanku tuh ngelihat aku tuh capek sendiri gitu. Mereka tuh bilang kayak, kamu nggak capek apa nah gitu. Mereka kayak misal nanya, kamu habis dari mana? Misal aku tadi kerja. Hah? Kamu tadi kerja terus kamu udah di sini? Kayak kadang mereka kayak aku capek tahu nggak ngelihat kamu kayak gitu. Apalagi kan waktu misal aku lagi ada acara terus aku tetap dalam keadaan happy, tetap aku dalam keadaan masih bisa ngomong sama orang lain kayak gitu. Kamu nggak capek apa? Nah sering ditanya kayak gitu. Tapi untuk dukungan, aku sangat berterima kasih kepada orang tuaku, teman-temanku. Mereka sangat mendukung aku untuk menjalani itu semua. Jadi walaupun kadang aku capek, terus aku juga cerita sama mereka, terus juga mereka tetap dukung aku, kayak kadang diajak main, kalau misal ayo keluar makan bareng, hanya sekedar makan bareng, cerita bareng, itu sudah sangat, itu menurutku sudah mendukung aku sih untuk menjalani kehidupanku yang sangat padat ini, kayak gitu. Oke, berarti ditemani sama orang-orang hebat di sekeliling kakak juga ya. Oke, nah di sela-sela kegiatan atau setelah mengikuti kegiatan gitu, apa ya, visi kakak atau bisa dibilang mental kakak apakah kadang merasa terganggu atau sejauh ini masih yaudah aman-aman aja gitu? Oke, kalau dalam psikis ya aku jujur kadang juga stres banget kayak gitu. Aku nggak mau self diagnosis, kayak aku nggak mau mendiagnosa diriku seperti apa, tapi kadang aku juga di posisi yang dimana aku tuh kayak pikiranku tuh penuh, padahal aku nggak ngapa-ngapain, pikiranku penuh, tapi aku mencoba buat itu ya, misal aku tetap berinteraksi, aku tetap ngobrol sama orang lain, aku tetap mencoba untuk menjalani kehidupanku dengan layak kayak gitu istilahnya, dengan sehari-hari kayak gitu. Itu sih biasanya tetap menjaga kesehatan mentalku. Tapi dalam kondisi mentalku sekarang aku bukan yang sampai nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu, belum pernah, puji Tuhannya seperti itu. Oke, nah kalau kayak gitu pernah nggak sih kak kayak kakak tuh mengorbankan nih salah satu kegiatan kakak untuk satu kegiatan kayak gitu loh, kayak menyisakan kayak gitu? Pastinya pernah, aku pastinya pernah. Terus aku juga kalau teman-temanku
ada di sini aku mau minta maaf banget, aku pernah mengorbankan kegiatan kayak gitu, tapi biasanya aku dengan caranya tuh komunikasi kayak gitu. Jadi aku tetap komunikasi ke mereka, apa yang aku kendala yang ada di aku, terus apa yang aku alamin, apa yang aku rasain, biasanya aku komunikasiin. Biar apa? Biar kita sama-sama enak aja sih. Maksudnya kayak mereka tahu apa yang aku jalanin, terus mereka juga aku juga tahu kondisi mereka kayak gitu. Nah biasanya aku tetap komunikasiin mereka kalau misal aku nggak bisa hadir nih di kegiatan ini. Tapi biasanya kan setiap kegiatan atau setiap acara kan ada notulensi ya, Iya, atau betul. enggak poin-poin besar yang dibahas seperti itu. Biasanya aku nanya ke temanku nih, kalau nggak ada notulensinya. Kalau ada notulensinya biasanya aku baca. Terus kalau ada hal-hal yang nggak aku pahamin biasanya aku tanya. Terus kalau misal nggak ada notulensinya, biasanya aku tanya ke teman-temanku yang aku tahu, kayak tadi bahas tentang apa ya kayak gitu. Ada nggak ya yang menyinggung aku, maksudnya kayak yang bersinggungan dengan aku, job desk aku kayak gitu. Biasanya hal-hal kayak gitu yang aku lakuin sih kalau misal aku nggak bisa hadir di suatu kegiatan seperti itu. Oke, berarti kakak nggak yang benar-benar meninggalkan kegiatan tersebut ya, tapi masih Iya, mencari bener. tahu gitu. Aku mengusahakan buat menyeimbangkan semuanya sih. Jadi kayak ya aku tadi udah mention di awal ya, karena kuliah kerja dan part time juga kuliah kerja dan organisasi, Organisasi. itu sudah menjadi pilihanku, jadi itu sudah menjadi tanggung jawabku kayak gitu. Oke, berarti apa sih yang ngebuat kakak gitu memilih pilihan tersebut? Karena apa ya, mau menyimbangi 3 kegiatan tersebut lumayan sulit. Nah, lumayan sulit kan ya kak. Nah, apa sih yang ngebuat kakak, atau motivasi apa sih yang ngebuat kakak tuh memilih pilihan tersebut gitu? Oke, kalau apa yang memotivasi aku masih kayak sebenarnya tuntutan sih, karena tuntutan dari keluarga juga. Keluarga juga bukan dari keluarga yang berada, jadi aku harus membiayai kehidupanku. Misal kayak mau apa-apa selama aku kuliah tuh dia dengan aku cara kerja kayak gitu. Jadi itu tuntutan keadaan kehidupanku yang memang mengharuskan aku kerja. Tapi ketika awalnya aku menjalani itu kayak, duh kenapa ya aku harus kerja? Aku kan pengen main sama teman-temanku kayak gitu. Aku masih pengen kayak istilahnya bersenang-senang ria kayak gitu. Tapi sekarang aku menjalaninya dengan enjoy aja sih kayak gitu. Karena puji Tuhan di lingkunganku kerja juga baik orang-orangnya, jadi mereka ngerti kondisiku juga. Jadi yang aku senangin sih aku bertemu dengan orang-orang baik itu sendiri sih. Jadi yang bikin aku semangat buat kerja, jalanin kerja, kuliah dan organisasi tuh yaitu aku ketemu dengan orang-orang baik, orang-orang baru dengan cerita baru seperti itu kayak gitu. Oke, berarti pernah ada rasa penyesalan gitu nggak sih kak, kayak aduh harusnya aku nggak memilih pilihan itu gitu, karena banyak sekali menyita waktu, entah itu main dengan teman-teman yang lain atau kegiatan yang lain kan kak? Yang pastinya ada, kayak aku pernah di posisi yang kayak, duh harusnya aku dulu nggak daftar nih kayak gitu. Pernah di posisi kayak gitu, pastinya kayak gitu. Karena yang namanya pikiran lagi capek ya, kayak biasanya kayak pikiran lagi capek tuh pikirannya aneh-aneh, pokoknya Iya, betul, betul. aneh-aneh kan. Biasanya kayak Benar-benar. harusnya aku nggak daftar ini nih kayak gitu. Tapi ya kembali lagi tuh udah tanggung jawabku, udah aku pilih ya, nasi udah jadi bubur ya udah dijalanin aja kayak gitu. Itu sih dari aku kayak gitu. Oke, nah dari apa ya, menyeimbangkan kegiatan tersebut dalam perjalanan kakak nih ya, apa sih hal yang membanggakan gitu dalam perjalanan kakak sampai ke titik ini gitu? Oke, sampai titik ini hal yang paling membanggakan buat aku tuh adalah aku bisa menjalani itu. Ternyata aku bisa menjalani itu semua kayak gitu. Pada awalnya aku tuh kayak waktu mau memilih ini kayak, duh aku bisa nggak ya kayak gitu. Ternyata selama berjalannya waktu, oh ternyata aku bisa ya kayak gitu. Ternyata aku mampu untuk jalanin ini. Terus juga itu yang pertama, ternyata aku bisa untuk menjalani itu semua. Terus dengan adanya aku mengalami ini semua, ternyata aku mendapatkan hal-hal baru loh yang bisa aku pelajari dalam kehidupanku kayak gitu. Mulai dari dimana ada orang, ada cerita baru, terus ada pengalaman orang lain yang bisa memotivasiku juga kayak gitu. Kadang kita perlu melihat orang-orang di sekitar kita untuk melihat bagaimana kehidupan kita berjalan kayak gitu. Jadi bagaimana kita bisa survive di dalam kehidupan kita tuh dengan cara kita melihat kehidupan orang lain juga seperti itu. Itu sih dari aku. Wah, keren 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 keren. Nah, kakak punya hobi gitu nggak sih kak? Oke, kalau Kalau dari hobi
kelihatan ya tadi aku udah ikut apa ya. Oke, berarti nyanyi berarti ya. Oke. Iya, untuk hobiku karena kebetulan hobiku nyanyi, jadi aku menyalurkan hobiku tuh dengan ikut di PSMGBS karena Unsur sendiri ada PSMGBS karena ada paduan suara mahasiswa. Jadi untuk menyalurkan hobiku itu aku ikut paduan suara kayak gitu. Terus juga di paduan suara juga kan ada organisasinya nih. Jadi aku sekalian menyalurkan hobiku dan aku juga belajar tentang organisasi di PSMGBS kayak gitu. Oke, berarti apa ya, sambil meluangkan hobi itu udah satu passion ya dengan udah satu jalur lah. Iya, kayak apa ya, udah bisa menyalurkan hobi, dapat pengalaman juga gitu ya untuk 2-3 pulau terlampaui. Betul, nah itu keren. Oke, ini ada ini nggak ya dampak gitu dengan kakak mengikuti mengikuti part time dan juga organisasi, apakah berdampak juga dengan akademik kakak atau enggak gitu, atau masih aman gitu sih? Overall berdampaknya masih sedikit ya. Aku berdampak itu tuh dikit banget. Lebih sering mepet deadline sekarang sih. Tapi berarti kakak overall aman. Tim mepet deadline ya? Ternyata kalau dulu tuh iya mepet deadline, tapi mepet deadline-nya yang kayak nggak mepet-mepet banget gitu loh. Tapi kalau sekarang tuh lebih mepet karena kegiatanku kan juga lumayan padat kan, jadi lebih mepet aja. Tapi overall tugasnya semua masih bisa kehandle. Tapi sambil ya Tuhan kenapa kayak gini, kayak gitu sambil menghela nafas kayak gitu. Oke. Nah ini nih Kak, aku mau nanya nih, apa sih harapan terbesar kakak gitu untuk diri kakak sendiri untuk kedepannya gitu? Oke, untuk harapan terbesarku sih, aku sih berharap di kedepannya nanti aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Aku bisa belajar dari apa yang aku alamin sebelumnya kayak gitu. Jadi ini pesan buat diri aku sendiri sih, jangan gampang marah, jangan gampang nyesel, jangan gampang putus asa. Buat teman-teman Gensut juga nih, mungkin yang lagi dalam posisi capek juga, itu sih. Jadi harus bisa belajar dari apa yang kita alamin sebelumnya kayak gitu. Terus untuk harapan kedepannya yang pastinya aku bisa sukses kayak gitu ya. Amin. Aku bisa sukses, aku bisa kaya, amin. Amin. Aku bisa kaya, amin. Terus aku juga bisa mengambil apa yang sudah aku mengambil hikmah dari apa yang sudah aku ambil sekarang kayak gitu, dari kuliah, organisasi dan kerjaku kayak gitu. Aku bisa mengambil apa yang penting-penting di situ, jadi itu bisa menjadi bekal buat aku ke depannya nanti di dunia luar seperti itu, di dunia masyarakat. Itu sih harapan terbesarku seperti itu. Nah, kalau misalnya nih, tadi kan harapan kakak untuk diri kakak nih ya. Nah, ada nggak sih kayak motivasi atau pesan untuk sobat Gensut yang di luar sana supaya kita tuh bisa termotivasi, bisa lebih survive di kehidupan kita gitu? Oke, untuk pesan buat sobat Gensut nih yang tadi, jangan gampang nyerah guys, jangan gampang nyerah. Terus pokoknya mau belajar untuk mengerti bahwa kalian tuh disuruh untuk survive di dalam kehidupan kalian kayak gitu. Jadi jangan takut belajar juga, jangan takut nanya karena takut malu bertanya sesat di jalan ya. Jangan takut nanya ke orang-orang yang udah berpengalaman. Terus juga jangan menutup diri, kalau bisa tetap berinteraksi sama orang lain juga karena kita juga makhluk sosial. Betul. Kita juga butuh berkomunikasi dengan orang lain. Aduh, ngebawa ilmu komunikasi di sini. Kita harus berkomunikasi dengan orang lain. Dengan kita berinteraksi dengan orang lain itu sendiri guys, itu bisa menambah semangat kita untuk menjalani kehidupan kita. Seperti aku udah mention kembali, ketika kita melihat diri kita, kehidupan kita tuh kita harus melihat kehidupan orang lain juga biar kita bisa survive di dalam kehidupan kita seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi sama-sama aku kayak kuliah, organisasi, kerja, harus tetap semangat. Kalian bener-bener hebat. Buat teman-teman yang mau belajar untuk melangkah dari awalnya yang kuliah tapi mau mencoba ikut organisasi, terus juga yang kuliah dan organisasi mau mencoba ikut kerja, it's okay guys. Setiap orang tuh punya proses sendiri-sendiri. Semua orang tuh punya pintunya masing-masing dan bisa juga sama di titik yang sama, yaitu di kesuksesan. Jadi kalian gak usah takut kalau semisal jalan kalian, langkah kalian
yang lain udah sampai Jakarta, kamu masih di Purwokerto, nggak usah takut, karena proses setiap orang tuh beda-beda guys. Jadi yang penting kamu bisa mengambil apa nilai yang ada ketika yang kamu jalanin. Yang penting tuh prosesnya, karena hasilnya itu dari proses kamu kayak gitu. Itu sih. Wah, keren banget nih. Kayaknya udah teman-teman Sobat Gensut udah langsung termotivasi nih dengar cerita dari Kak Nana. Nah, mungkin itu ya Sobat Gensut sedikit cerita dari Kak Nana yang inspiratif. Nah, jadi intinya jangan takut ya teman-teman untuk mencoba berbagai hal. Jadi yang penting coba dulu aja ya. Coba dulu karena aja. Iya betul. Kalau nggak coba kita nggak tahu rasanya gagal. Nah, iya. Nanti kalau kita nggak coba kita nggak tahu rasanya gagal. Betul. Kita taunya berhasil mulu dong kalau kita nggak bakal coba. Terus kita juga stuck di jalan itu doang, kita nggak bakal bisa ngelihat ke depan kayak gitu. Jadi kayak yang penting coba aja dulu, urusan gagal atau berhasilnya itu urusan nanti kayak gitu. Yang penting kamu udah berusaha semaksimal yang kamu bisa, sebisa yang kamu bisa, semampu yang kamu mampu kayak gitu. Jadi berusaha aja dulu, bener kata kamu tadi, dicoba aja dulu kayak gitu. Jadi daripada kita nyesel karena nggak nyoba ya, tapi bener lebih baik ya udah dicoba dulu aja, baru nanti kita nyesel kayak gitu kan ya. Nah, itu jadi teman-teman jangan lupa untuk terus jaga keseimbangan di berbagai kegiatan, entah itu teman-teman Sobat Gensut yang ikut akademik ataupun berbagai kegiatan organisasi dan juga mungkin ikut juga kerja part time ya. Nah, untuk tetap jaga keseimbangannya, tetap produktif dan juga jangan lupa untuk tetap bahagia, karena bahagia itu penting banget. Ya, senyum ceria itu penting banget biar kita bisa menjalani hidup dengan santai walaupun terbantai. Benar. Jadi kita harus menjalani hidup dengan enjoy juga ya teman-teman. Jangan segala hal dipikirkan juga ya. Jangan, karena kerja di bawah tekanan juga sulit ya. Jadi kayak yaudah kita tetap happy aja bawahnya. Di bawah happy aja, di bawah senang aja, pokoknya ya tuh jalanin aja dengan senyuman kayak gitu. Oke. Mungkin gitu untuk Space of Trip kali ini. Sekali lagi makasih banyak ya Kak Nana karena udah menyempatkan hadir nih. Sama-sama. Di tengah-tengah kesibukan Kakak. Terima kasih kembali karena sudah memilih aku kayak gitu. Terima kasih banyak pokoknya. Oke, mungkin cukup sekian untuk Space of Trip kali ini. Sampai jumpa di Space of Trip selanjutnya. Bye-bye.